Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dr. Ihsan, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya, kemudian selain Kang Fahmi ya. Mohon. Namanya kalau kita dicek, Pak. Oh gitu, mohon. Kemudian ya baru terus ngempel ya. Siapa? Iya. Mohon Pak Ihsan. Siap. Nah, Dede yang menjadi moderator siapa? Saya, Pak. Oh, Alvin. Iya, alhamdulillah. Nanti gini Alvin ya. Nanti panggilannya umum aja, panggilannya kepada jemaah sekalian ya, jemaah rahimahumullah gitu ya. Karena anggotanya yang masuk mengikuti kajian kita ini dari tentu saja mahasiswa IPAI ditambah mahasiswa UPI yang lainnya, ada juga bapak ibu dosen, ada juga masyarakat, begitu. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah ya. Nah, kita ya bapak pesannya ya. Nanti dari Teh Xiaomi ini kan masalahnya juga oleh TV UPI ya. Nanti disampaikan bahwa acara ini juga disebarluaskan juga oleh TV UPI gitu ya. Jadi acara ini bekerja sama BKM Al-Furqon dengan kita ya, dan disebarluaskan juga oleh TV gitu ya. Di acara ini terselenggara berkat kerjasama antara kita Pak Ihsan ya, Laras Pak, mohon kerjasama antara BKM Al-Furqon dengan IPAI dan disebarluaskan oleh TV UPI gitu ya. Leras Mas Yai. Itu ya, Alvin ya. Teman-teman Pak Ihsan, sami-sami. Gentas ira, gentas beli pengganti jalan, gentas kota ya. Kayak wifi mah rada ieu. Salam pang pengganti jalan di kota. Namanya Pak Abi ngaling ke TV UPI-na parantos tiasa. Oh gitu, alhamdulillah mana teh. Mangga. Petunun. Sampai Pak Ihsan. Dimulai sekarang, Pak. Sebentar. Ini. Kita kami mau ini sebentar ya. Sebentar, oke. Ya, Bapak ganti dengan kalau wifi sudah putus, ini wifi-nya tidak stabil. Nah, bentar Bapak ganti ke supaya putus. Bentar ya. Wifi-nya di Bapak kurang stabil. Kota berarti ya. Di TV UPI mas saya kan, kinyang mas saya mohon saya alhamdulillah Pak Ihsan. Alhamdulillah. Abdi mah ninggalna di YouTube unggul sebadas teka ieu. Banyak Pak Ihsan. Tolong barakallahu fiik. Alhamdulillah. Silakan Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaramin, hadir khusus yang sama-sama kita pahami dalam sumbernya pelaku pemateri dari kajian Sahih Bukhari, dan yang sama-sama kita hormati dari DKM Masjid Al-Qur'an Lima IPI yang telah bekerja sama dengan kajian Sahih Bukhari, dan yang sama-sama kita hormati yang telah menyebarluaskan kajian Sahih Bukhari dari IPI. Dan para jamaah kajian hadis Sahih Bukhari, sama-sama kita muliakan dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, marilah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah diwakilkan kepada Nabi dan Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan, saya Muhammad sebagai moderator yang akan membawakan bikinan acara kajian Sahih Bukhari. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka kajian Sahih Bukhari ini dengan mengucapkan basmalah, dan diharapkan para jamaah tetap ingat Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang selanjutnya kepada acara inti, yaitu kajian hadis Sahih Bukhari pada bab karena dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersua dalam bahasan tentang Kitabul Ilmi. Insya Allah ini materinya sudah di-share. Ini sudah terlihat ya oleh kami sekalian kan materinya. Sudah ya? Ya, sudah terlihat. Nah, kita masuk sekarang pada bab. Nah, ini kita perbesar dulu. Nah, kita masuk pada hadis nomor 71, yakni bab tentang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini bab tentang barang siapa yuridillahu yang Allah kehendaki dengannya, ya, yaitu khairan kebaikan. Di barang siapa yang Allah kehendaki adanya kebaikan, yufaqihu fiddin, niscaya Allah faqihkan dia, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Nah, hadirin rahimahullah, seperti yang sudah disampaikan pada kajian ilmu itu, kita masih melihat dengan beberapa hadis yang lainnya yang dirasa mewakili. Nah, sebenarnya garapan yang tertunda itu sudah jauh, sudah kira-kira sampai hadis 90, namun karena banyak yang bergabung, sehingga ada baiknya kita kemudian mengulang beberapa hadis yang dirasa mewakili.
Setelah itu kita melanjutkan garapan atau hansa yang tertunda beberapa waktu ke belakang. Nah, kita masuk sekarang pada hadis nomor 71, itu bab tentang barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Hadirin rahimakumullah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, seperti yang sudah sering disampaikan di awal, ini barangkali ada yang baru bergabung. Jadi bahwa kita mengkaji Al-Quran dengan mengkaji hadis itu berbeda. Kalau mengkaji Al-Quran itu kita tidak dihadapkan kepada rawi dan sanad. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu secara sejarah itu langsung dituliskan. Ketika kita mengkaji Al-Quran itu langsung berhadapan dengan teksnya, teks daripada firman Allah itu sendiri. Sementara kalau kita mengkaji hadis, nah sebelum kita masuk kepada teks hadis itu sendiri, atau yang dikenal dengan istilah matan hadis atau teks hadis, maka kita harus dihadapkan dulu kepada apa yang disebut dengan rawi dan sanad, begitu. Nah, rawi itu yang This call is now being recorded. Jemaah, ini karena sudah musnahkan untuk ditunggu sebentar.
para jamaah, mohon maaf, mungkin Bapak masih kendala jaringan. Ya, alhamdulillah. Ya, ya, sebentar. Mohon maaf ya Mas sekalian, ini biasa kendala sinyal yang kalau kita itu dulu. Ya, baik, kita kembali. Hadirin jamaah rahimahullah. Jadi kita kembali, ya mohon maaf ada sedikit gangguan teknik. Jadi kita kembali bahwa berbedanya kajian hadis dengan Al-Quran itu seperti itu. Jadi kalau kita mengukur otentisitas hadis itu kan dari rawi dan sanadnya yang membawa periwayatan tadi. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengkaji hadis, itu kita disuguhkan dahulu kepada rawi dan sanad sebagai bukti otentisitas tidaknya hadis tadi dari Rasulullah SAW. Nah, kita masuk kepada hadisnya, kita baca di sini. Hadatsana telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu ketika dia menulis dalam kitabnya tentang hadis ini, dia menyandarkan periwayatan hadis itu kepada gurunya, sehingga dia katakan hadatsana menceritakan kepada kami siapa? Ini Sa'id bin Mufayyad. Nah, Sa'id bin Mufayyad. Qala katanya. Nah, kata siapa? Kata Sa'id bin Mufayyad. Nah, kenapa Sa'id bin Mufayyad itu mengatakan? Karena dia juga menyandarkan pemberitaan ini kepada gurunya, sehingga dia mengatakan hadatsana menceritakan kepada kami siapa? Ibnu Wahbin. Nah, berarti Ibnu Wahbin itu adalah guru daripada Sa'id bin Mufayyad. Nah, gitu. Nah, kata Ibnu Wahbin, hadis ini juga dia dapatkan an Yunus dari Yunus, gurunya, guru beliau, guru Ibnu Wahbin. Nah, kemudian Yunus juga kemudian mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Ibnu Syihab. Nah, Ibnu Syihab berarti gurunya Yunus. Nah, qala lantas Ibnu Syihab berkata. Nah, ya ini kata Ibnu Syihab, qala berkata siapa? Umaid bin Abdurrahman. Nah, Umaid bin Abdurrahman berkata begini. Sami itu aku mendengar Muawiyah radhiyallahu anhu itu khotiban berbicara berkhutbah. Nah, begitu. Jadi hadirin sekalian, ini sanad-sanadnya. Jadi sanad Imam Bukhari yang pertama Sa'id bin Mufayyad. Ini sanad itu rujukan atau referensi. Nah, kemudian sanad yang kedua sebagai guru Sa'id bin Mufayyad adalah Ibnu Wahbin. Sanad yang ketiga adalah Yunus. Yunus sebagai guru daripada Ibnu Wahbin. Nah, kemudian sanad berikutnya adalah Ibnu Syihab sebagai guru daripada Yunus. Nah, Ibnu Syihab berkata, kata beliau, Humaid bin Abdurrahman. Nah, tapi Humaid bin Abdurrahman itu gurunya Ibnu Syihab. Nah, beliau mendengar Muawiyah, sahabat Nabi itu Muawiyah berkata, berkhutbah di sini. Nah, jadi itu sanad itu diurutnya dari Imam Bukhari, terus sampai sahabat. Sementara kalau kita ngurut dari Rasulullah, nah ini ada Muawiyah yang jumpa dengan Rasulullah. Muawiyah meriwayatkan, ini meriwayatkan kepada Umaid bin Abdurrahman. Umaid bin Abdurrahman meriwayatkan kepada Ibnu Syihab. Ibnu Syihab meriwayatkan kepada Yunus meriwayatkan kepada Ibnu Wahbin. Ibnu Wahbin meriwayatkan kepada Sa'id bin Mufayyad, dan Sa'id bin Mufayyad meriwayatkan kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari menuliskan. Ya, begitu. Sehingga Imam Bukhari itu disebutnya sebagai mudawwin, penulis
penghimpun atau Bukhari. Nah, gitu. Nah, hadirin sekalian, bagaimana kata Muawiyah? Kata Humaid bin Abdurrahman, aku mendengar Muawiyah itu khotiban. Nah, Muawiyah berkhutbah. Yaqulu, di mana beliau berkata begini. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Nah, kata Muawiyah dalam khutbahnya dia mengatakan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini teks hadisnya yang ini yang dalam tanda kurungnya hadis sekalian. Ini teks hadisnya. Nah, dia teks hadisnya itu didahului oleh rawi dan sanad dulu begitu. Itu yang disebutkan kajian hadis itu. Gitu. Nah, sabda Nabi di sini, man yuridillahu bihi khairan. Nah, jadi siapa yang Allah kehendaki kebaikan, nah, ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, nah, yufaqihu fiddin, niscaya Allah pahamkan dia kepada agama. Nah, gitu. Wa innama, dan hanya saja ana, kata Rasul, aku ini adalah qasimun yang membagi. Aku yang membagi, sementara wallahu Allah itu yukti yang memberi. Jadi Rasul yang membagi, Allah yang memberi, begitu. Nah, kemudian walan tazala, dan senantiasa hadhil umat ini, ya, umat Islam ini qaimatan tegak ala amrillah, di atas perintah Allah, begitu. Kemudian la yadurruhum, tidak ada yang bisa memadaratkan mereka, tidak ada yang bisa memadaratkan umat Islam itu siapa? Man, orang yang khalaqahum, menyelisihinya. Nah, ini ya, tidak ada yang bisa memadaratkan kaum muslimin siapapun yang menyelisih mereka. Hatta ya amrullah, sampai datang ketetapan Allah. Nah, tadi sekalian, ini terjemahnya ada di, ini terjemahnya bisa difoto, ya, begitu. Sementara teks hadisnya yang ini. Nah, hadirin sekalian, kalau memang di rumah atau di hadirin sekalian, di tempat tinggal hadirin sekalian ada kitab Sahih Bukhari-nya, silakan dibuka bab Kitabul Ilmi, bab tentang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, atau langsung masuk ke hadis nomor 71-nya. Kalau memang dirasa agak susah mendapatkan hadisnya, maksudnya kitab Bukhari-nya, hadirin bisa download saja dari internet. Kita ini muslim ibu bisa dengan mudah mendownloadnya. Kembali hadirin sekalian, ini terjemahnya. Jadi ini silakan difoto kalau membutuhkan. Kemudian ini terjemahnya. Nah, begitu. Nah, kita masuk sekarang kepada penjelasan hadis tadi. Hadirin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita masuk kepada penjelasan hadis. Nomor 1, hadis ini menunjukkan kebolehan seseorang untuk mengajar di memakai mimbar, sebagaimana Muawiyah dalam hadis tadi itu menyampaikan hadis di atas mimbar, gitu. Jadi dibolehkan kita mengajar di atas mimbar. Gitu. Yang kedua, kalimat dalam hadis tadi tentang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Nah, yang dimaksud di sini, hadirin sekalian, adalah diberikan kepahaman ilmu agama. Nah, kan jadi kalau Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka kebaikan yang dimaksud itu adalah pemahaman kepada ilmu agama.
Nah, ilmu agama itu banyak. Ada ilmu waris, misal ada ilmu tentang itu, tentang ini, begitu ya. Dan ilmu agama itu banyak. Ya. Nah, ilmu mana yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ilmu tauhid. Jadi, yang dimaksud dengan yufaqihu fiddin itu adalah memahami ilmu agama, terutama yang terkait dengan ilmu tauhid. Kenapa begitu? Karena ilmu tauhid inilah, hadirin sekalian, yang bisa mempelajari tentang perbuatan-perbuatan Allah, ya, perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan-perbuatan Allah, seperti memahami tentang asma dan sifat-sifatnya, memahami tentang hukum dan hikmah-hikmahnya. Nah, begitu. Jadi itulah masalahnya. Kenapa Allah tekankan bahwa kebaikan itu ada pada ilmu agama? Karena ilmu agama itulah, dalam hal ini ilmu tauhid, di mana dengan ilmu tauhid itu seseorang bisa memahami tentang perbuatan-perbuatan Allah, baik menyangkut masalah asma dan sifatnya, nama-nama dan sifatnya, juga menyangkut masalah hukum dan hikmah-hikmahnya. Nah, yang demikian itu tentu bisa didapat dari ilmu tauhid tadi, gitu. Hadirin sekalian, jamaah rahimahullah, ya. Kemudian pertanyaan yang muncul juga begitu. Mengapa ilmu yang mempelajari tentang perbuatan Allah tadi, itu ilmu tauhid tadi, itu statusnya harus didahulukan daripada hukum-hukum yang mempelajari perbuatan hamba? Ini pertanyaannya gitu ya. Kenapa? Mengapa ilmu yang mempelajari tentang perbuatan Allah itu harus didahulukan daripada ilmu yang mempelajari tentang hukum perbuatan hamba? Ini pertanyaannya. Gitu ya. Nah, hadirin sekalian, nah, ilmu tauhid ini kan kalau didahulukan dalam memandang sesuatu perbuatan manusia, ya, kalau didahulukan, itu bisa lebih menerangkan dan bisa menguatkan hati serta bisa melapangkan dada. Itu apa masalahnya? Jadi begini, kita kembali ya, karena ilmu tauhid ini lebih menenangkan dan menguatkan hati serta melapangkan dada. Gitu. Nah, hadirin sekalian, ketika kita memahami perbuatan Allah melalui ilmu tadi, itu insya Allah dapat melandasi segala apa yang terjadi dari perbuatan manusia di dunia ini, seperti masalah bencana, rezeki, pandemi seperti yang tengah kita hadapi. Nah, itu harus dilihat dari perbuatan Allah, dilihat dari ilmu tauhid yang mempelajari perbuatan Allah. Jangan dilihat dari sisi perbuatan manusia. Kalau kita memahaminya dari sisi perbuatan manusia, niscaya kita akan terjerumus kepada pesimisme, terjerumus kepada keputusasaan. Tetapi kalau kita memahami dari sudut perbuatan Allah, maka kita akan mendapati satu petunjuk-petunjuknya untuk melalui semua apa yang terjadi, baik berupa bencana, baik berupa pandemi, gunung meletus dan lain sebagainya. Begitu. Ini persoalannya, ya. Jadi hadirin sekalian, itu masalahnya. Jadi kenapa kita harus mendahulukan ilmu agama dibanding ilmu manusia? Karena dengan ilmu agama ini, terutama dalam ilmu tauhid ini, kita akan dituntun untuk memahami perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Dan itu harus didahulukan dari perbuatan manusia. Nah begitu. Itu yang dimaksud dengan man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Gitu. Hadirin sekalian, terkait dengan masalah yuridillahu, nah kehendak Allah tadi ya, kehendak Allah tadi, maka iradah Allah itu sesungguhnya dibagi dua. Jadi iradah Allah atau kehendak Allah itu terbagi atas dua. Ada iradah kauniyah, ini ada iradah kauniyah, ya. Kemudian juga ada iradah
syar'iyah. Nah, jadi ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Apa yang dimaksud dengan iradah kauniyah? Yang dimaksud dengan iradah kauniyah yaitu kehendak Allah di alam. Jadi, iradah kauniyah itu kehendak Allah di alam, baik yang buruk ataupun yang baik. Baik yang Allah cintai atau yang tidak. Maka itu kehendak Allah itu di alam. Ya. Jadi iradah kauniyah ini adalah kehendak Allah di alam semesta, baik yang buruk ataupun yang baik, yang dia cintai atau yang dia benci, yang miskin atau yang kaya, dan lain sebagainya, itu semua kehendak Allah di alam. Begitu. Hadirin sekalian, iradah ini bersifat pasti terjadi. Nah, iradah ini bersifat pasti terjadi jika ia menghendaki, jika Allah menghendaki terjadinya, ya, jika dia menghendaki terjadinya, gitu. Nah, misal kalau kita di jalan raya, ya, itu kan ada iradah kauniyah di sana. Jadi, misal kita naik motor, nah, kita berhati-hati, tapi orang tidak berhati-hati. Kan gitu di jalan raya kan begitu. Nah, kalau tidak ada iradah Allah untuk terjadinya suatu kecelakaan, maka kalau tidak ada kehendak Allah untuk tidak terjadi kecelakaan, ya, artinya Allah tidak menghendaki kecelakaan, maka hampir setiap menit terjadi kecelakaan di jalan raya. Bagaimana tidak? Kita hati-hati, orang lain tidak, atau kita lengah, orang lain hati-hati, sehingga terjadi kecelakaan. Tetapi di sini ada iradah Allah yang mengayomi segalanya, gitu ya. Berikutnya lagi, kalau cara penularan virus ini, COVID ini, adalah dengan cara begitu, jadi pasti semua orang kena, gitu ya. Jadi bagaimana mungkin orang yang positif kena virus COVID, dia pegang ke suatu tempat, dia pegang ke tempat lain, dan lain sebagainya. Kalau memang kendali itu ada pada sebab dan akibat tadi, niscaya semua kita ini tidak ada yang luput dari virus. Tetapi di sini ada kehendak Allah yang mengayomi seluruhnya. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, jadi ada iradah Allah di alam ini, iradahnya berbentuk pasangan tadi ya, ada baik, ada buruk, ada cinta, benci, dan lain sebagainya. Ada kehati-hatian, ada kelonggaran. Nah, itu semua akan terjadi jika Allah menghendaki. Begitu ya. Nah, coba kita lihat dalam Quran surat Al-An'am ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadirin sekalian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu, dan orang-orang yang mendustakan kepada ayat-ayat kami, ya. Nah ini walladzina kadzdzabu, dan orang-orang yang mendustakan di ayat ini kepada ayat-ayat kami. Nah, mereka itu sumun wa bukmun. Jadi tuli dan bisu. Fizulma, berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Nah, begitu ya. Man yasha'illahu, siapa yang Allah kehendaki, ya, siapa yang Allah kehendaki, maka yudlilhu, Allah sesatkan dia. Wa man yasha, dan siapa yang Allah kehendaki, yaj'alhu, Allah jadikan dia itu ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus. Nah, hadirin sekalian, dalam surat Al-An'am ayat 39 di atas, nah, Allah menyampaikan kepada kita tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka itu sumun wa bukmun, tuli dan bisu. Mereka berada di zulumat, dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Gitu ya. Nah, terserah Allah. Bagi Allah, terserah Allah apakah kemudian ada yang ditunjukinya atau kemudian ada yang disesatkan. Namun demikian, tentu saja kehendak Allah itu secara umum, ya, secara umum kehendak Allah itu
bertumpu kepada apa yang dilakukannya. Kalau mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, ya pasti semua hukum. Nah, ujung-ujungnya tentu saja mereka berada dalam kesesatan. Tetapi nanti di depan hari boleh jadi karena ada sesuatu hal, Allah tunjuki dia kepada jalan yang lurus tadi. Nah ini jadi ayat ini mengetengahkan kepada kita tentang iradah Allah di alam semesta, begitu ya. Nah itu diantaranya. Hadirin sekalian, apa yang dimaksud dengan iradah syariah? Iradah syariah, iradah syariah itu adalah kehendak Allah yang Dia cintai saja. Nah jadi ada iradah kauniyah, ada iradah syariah. Kalau iradah syariah itu adalah iradah di mana iradah itu kehendak, yaitu kehendak Allah yang hanya Dia cintai saja. Ya Allah hanya mencintai saja. Artinya hal-hal yang sifatnya positif saja. Umpamanya pada Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 185. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridun ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, walitukmilu al-iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, jadi ini sengaja dikutipnya utuh satu ayat. Nah, padahal yang jadi contoh, yang jadi kalimat yang jadi contoh itu pada kata ini, pada kata nah ini, nah pada kata itu, yuridullahu bikumul yusra, Allah itu menghendaki kepada kalian itu al-yusra, kelapangan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki adanya kesempitan. Nah ini jelas secara syariah, secara iradah syariah, Allah tidak menghendaki kesulitan. Allah itu menghendaki kepada kita itu al-yusra, kelapangan. Nah begitu. Ini ayat ini menunjukkan iradah yang sifatnya syariah. Nah, demikian juga kita lihat dalam Quran surat An-Nisa ayat 27. Ini juga menyangkut masalah iradah yang sifatnya syariah. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Jadi wallahu yuridu an yatuba alaikum, dan Allah itu menghendaki apa? An yatuba alaikum, untuk menerima tobat atas kalian. Nah, ini dalam ayat ini hadirin sekalian, Allah menghendaki untuk menerima tobat. Jadi Allah tuh menghendaki menerima tobat. Wa yuridul ladzina, namun apa? Wa yuridul ladzina, namun orang-orang yang yattabi'una syahwat, orang-orang yang mengikuti syahwat itu yuridu, menghendaki antamilu, agar mereka itu condong kepada kemungkaran mailan azima, dengan condong yang besar begitu. Nah, jadi kalau Allah menghendaki menerima tobat, tetapi orang-orang yang mengikuti syahwat itu menghendakinya apa? Ya menghendaki untuk condong kepada kemungkaran. Nah, jadi hadirin sekalian, itu yang dimaksud dengan iradah tadi. Nah, kemudian yang keempat, dimaksud dengan dalam hadis tadi ada kata wa inna ma'ana qasimun wallahu yu'ti. Jadi hanya saja anak qasimun, aku yang membagi, wallahu yu'ti, sementara Allah yang memberi. Ini merupakan kelanjutan dari kalimat man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya bahwa Rasulullah itu diperintahkan
untuk membagi-bagi ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita bahas ya, bahwa ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Nah, kan gitu. Ya, Allah kata Rasulullah, aku ini diutus membawa ilmu dan petunjuk. Nah, itu kama saling baik seperti hujan yang lebat tadi menimpa tanah. Nah, jadi di sini Rasul membawa ilmu dan petunjuk tadi, kemudian dibagi-bagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Rasulullah diperintahkan membagi ilmu-ilmu yang dimaksud ilmu agama. Sementara yang memberi dan yang mengatur ilmu itu ada masuk kepada hati kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, hadirin sekalian, kalimat dalam hadis tadi ada walan tazal hadhil ummah. Senantiasa umat ini qaimatan, tegak ala amrillah, di atas perintah Allah. Maksudnya begini, ya, sebagian dari mereka, tentunya bukan keseluruhan. Jadi kalimatnya itu walan tazal hadil ummah, maksudnya sebagian di antara umat ini senantiasa tegak di atas perintah Allah. Nah, kenapa sebagian diterjemahkannya? Karena ada juga kan di antara mereka itu yang bermaksiat, begitu. Nah, adapun kemaksiatan, kefasikan, itulah yang kemudian meredupkan kalimat tauhid yang ada pada dirinya, yang akan mengakibatkan munculnya nanti pembaharu, ya. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Bukhari juga, dalam hadis Bukhari ini langsung aja kita ke teksnya. Nah, Rasulullah bersabda di sini, nah, la tazalu, senantiasa min ummati, dari umatku itu kaumun, ada kaum zahirina alam nas, yang mereka senantiasa zahir di atas manusia lainnya, ya, senantiasa tegak di atas manusia lainnya, hatta yatiyahum amrullah, sampai datang Allah kepada mereka. Nah, kemudian hadis berikutnya, orang-orang yang zahir alam nas tadi, yang tegak di atas perintah Allah tadi, ya, adalah la yaduruhum, tidak ada yang bisa memadaratkan mereka, man khalaqahu, dari orang-orang yang menyelisihinya, hatta ya amrullah, sampai perintah Allah sudah datang. Nah, yang dimaksud dengan sampai datangnya perintah Allah itu maksudnya sampai Allah mewafatkan mereka dari kehidupan ini. Nah, jadi hadirin sekalian, kesimpulannya bahwa hadis ini kehendak di sini adalah kehendak. Jadi siapa yang Allah menghendaki kebaikan, ya, maka Allah pahamkan dia dalam ilmu agama. Ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu tauhid tadi. Nah, dalam hal ilmu agama, ilmu tauhid tadi, ya, nah, ada dibagi-bagi peran Allah dan Rasulnya. Peran Rasul adalah qasimun, membagi-bagi, sementara peran Allah adalah yu'ti, memberi. Nah, refleksi daripada kalimat dari pemahaman kepada agama tadi, kepada kalimat tauhid tadi, itu senantiasa ada di kalangan umat Rasulullah itu mereka yang senantiasa tegak pada perintahnya. Ya. Nah, kemudian kepada mereka tidak ada yang bisa memadaratkannya sampai kemudian mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadirin rahimahullah kajian kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian saya kembalikan kepada pengatur acara. Silakan. Terima kasih. Semoga apa yang diberikan bermanfaat. Untuk yang selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan jamaah yang bertanya untuk menuliskan
dosen. Silakan Pak. Dan para jemaah yang tadi ada yang ditanyakan. Ada pertanyaan, silakan itu apa Alvin lewat chat boleh, langsung boleh. Kalau lewat chat bisa melalui aplikasi ini, Meet, bisa melalui link ID, silakan ditambahkan. Gimana? Ya boleh, nggak apa-apa. Wasit ikut main bola juga nggak apa-apa. Kalau wasit, ya silakan. Hari itu kan gelar foto check. Putus-putus suaranya, Alvin. Halo, Ya, gimana? ini Pak, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gelar Hadratus Syekh itu katanya dapat dari menghafal dan memahami itu apa ya? Kurang terdengar. Itu Alvin ditulis, coba ditulis bagaimana ya. Nah, sambil nunggu yang lain. Silakan hadirin jamaah yang Allah muliakan bisa bertanya lewat chat. Ada pada kolom pertanyaan atau langsung hadirin juga bisa bertanya langsung. Kalau ini putus-putus bisa ditulis saja. Atau juga bisa langsung lewat TPU. TPU maksudnya untuk bertanya tertulis. Nanti insya Allah akan disampaikan ke panitia di sini. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Sudah? Alvin? Ya. Nah, ini dia. Hadirin sekalian, ada pertanyaan dari Alvin, moderator kita. Tidak apa-apa, di sini nggak masalah. Wasit ikut menang bola, nggak masalah. Ya. Jadi, menurut Alvin itu, Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari ini memiliki gelar Hadratus Syekh. Dari gelar Hadratus Syekh ini didapat dari menghafal hadis kutubus sittah. Ya, kutubus sittah itu gimana? Kutubus sittah itu kitab hadis, ya, kitab hadis yang 6, gitu ya, yang 6. Jadi kitab hadis yang pertama disusun itu 6, berikutnya 9, berikutnya bahkan ratusan yang diketahui, ya. Nah, itu yang disebut dengan al-masadir al-asliyah. Al-masadir al-asliyah itu adalah kitab-kitab pokok, kitab hadis, ya. Nah, kalau misal kutubus Subul Salam itu bukan kitab hadis. Kalau kutubus itu dia Riyadhus Shalihin bukan kitab hadis. Itu mah kumpulan hadis. Kitab hadis yang dimaksud itu tadi ada kutubus sittah yang itu 6 kitab, ada kutubus tis'ah 9 kitab, bahkan lebih dari itu sampai
ratusan, gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, bahkan kalau kita mempelajari kitab-kitab hadis yang itu, rasanya tidak akan selesai kecuali umur kita yang habis, gitu ya. Nah itu, jadi betapa nih, terutama dipesankan kepada adik-adik mahasiswa dan tentunya halayak lainnya, masyarakat lainnya dan mereka yang ahli ilmu, apa namanya, untuk selama hayat di kandung badan, marilah kita mempelajari ilmu hadis ini, ya, mumpung hayat ini masih ada di badan kita, ya semampu yang kita mengerti, ya. Inginnya sih kita bisa mempelajari sejumlah ratusan daripada kitab hadis tadi, tetapi tidak mungkin. Yang selesai bukan kitab-kitab itu yang kita pelajari, umur kita yang habis, gitu. Nah itu, ya, baik itu Alvin, ya, silakan dibacakan Alvin, itu ada pertanyaan. Mohon maaf Pak, bertanya, saya masih awam. Ilmu agama itu ada apa saja ya Pak? Yang saya tahu hanya ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu yang mana yang paling dasar yang bisa dipakai dan pelajari. Ya, baik. Jadi ilmu agama itu kan banyak. Dari ilmu pendukung, ya, termasuk ilmu pendukungnya. Nah, ilmu agama itu ada ya macam-macam. Tadi sudah sampaikan ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu yang lainnya. Mungkin juga dalam kategori ilmu pendukung juga ilmu bahasa Arab. Karena tanpa kita paham bahasa Arab juga susah kita mempelajari ilmu agama, ya. Nah, kemudian mungkin ada ilmu lainnya, ya, yang harus kita pahami, gitu. Ada ilmu waris dan sebagainya, gitu. Nah, tetapi di antara ilmu-ilmu itu, ada ilmu tauhid. Nah, itu yang jadi pokok daripada ilmu-ilmu agama yang lain. Ilmu tauhid tadi. Karena ternyata dengan ilmu tauhid itu kita akan mempelajari perbuatan-perbuatan Allah. Gitu. Nah, gitu ya. Kita akan mempelajari tentang hukum-hukumnya, mempelajari tentang hikmah-hikmah. Nah, ilmu ini hadirin sekalian harus didahulukan atas ilmu lainnya. Kalau ilmu lainnya kan mempelajari perbuatan manusia. Kenapa ilmu tauhid itu harus didahulukan atas ilmu-ilmu manusia? Walaupun dua-duanya wajib, yang satu fardu ain, yang satu lagi fardu kifayah. Nah, kenapa ilmu tauhid itu harus didahulukan daripada ilmu selainnya? Sebab kalau kita mendahulukan ilmu perbuatan manusia, gitu ya, ini kita tidak akan selesai dalam menyikapi berbagai persoalan, begitu. Tidak akan selesai. Kita akan terjebak pada kepesimisan, kita akan terjebak kepada keputusasaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menghadapi realita di alam itu, bencana dan lain sebagainya, begitu kemudian kita mendahulukan dengan ilmu Allah, ilmu tauhid, maka kita akan senantiasa menelusuri kehidupan. Begitu. Misal masalah pandemi ini, ya. Nah, kalau dilihat dari sisi perbuatan manusia, nanti kita terjebak untuk salah menyalahkan, terjebak pada konspirasi itu, terjebak pada itu dan ini, akibatnya nggak selesai, gitu. Tetapi kalau kita dilihat dari ilmu Allah tadi, maka kita akan dapat nanti Allah akan memberikan hikmah, memberikan petunjuknya kepada kita untuk mencari solusi yang terbaik, begitu. Baik, itu hadirin sekalian. Berikutnya, Alvin. Ya. Jadi ada, ya. Ya. Bertanya Pak, yang saya tangkap dari penjelasan Bapak, ilmu agama itu fardu ain ya Pak. Nah,
bagaimana jika ada seseorang yang juga menekuni bidang ini saja? Apakah ilmu agama yang dipelajari harus mendalam atau apakah yang penting hanya dasarnya saja? Atau bagaimana yang sebaiknya Pak? Terima kasih Pak. Ya, ya. Jadi bagus nih pertanyaan dari teman kita. Hadirin sekalian, ini pertanyaan yang bagus. Jadi ini seperti yang tadi sampaikan bahwa ilmu agama itu fardu ain. Ilmu agama itu fardu ain. Nah, sekarang persoalannya banyak di antara kita yang menekuni bidang ilmu umum. Nah, sekarang persoalannya apakah ilmu agama yang dipelajari itu harus mendalam ataukah hanya sebatas levelnya saja? Nah, begitu. Nah, ini bagus sekali, hadirin sekalian. Jadi ilmu agama dan ilmu umum sama-sama fardu, sama-sama wajib. Nah, sama-sama. Dua-duanya sama-sama untuk dunia. Jadi saya ingatkan lagi hadirin sekalian bahwa kita tidak boleh membagi ilmu itu antara ilmu agama dan akhirat. Maksudnya antara ilmu dunia dan akhirat. Di akhirat itu tidak ada ilmu. Karena akhirat itu kan tempat menuai hasil, tempat berpanen raya. Nah, pembagian sesungguhnya dari ilmu itu yang tepat adalah ilmu umum dan ilmu agama. Dua-duanya untuk dunia. Begitu. Dua-duanya untuk dunia. Nah, sekarang mana apakah di antara dua ilmu tadi, ilmu agama dan ilmu umum itu bagaimana proporsinya? Nah, sama dua-duanya wajib untuk kita cari, wajib kita cari baik ilmu agama maupun ilmu umum. Hanya tingkat kewajibannya berbeda. Kalau ilmu agama itu fardu ain, alasannya apa? Alasannya karena kita orang Islam. Karena kita orang Islam butuh pencerahan untuk bagaimana mengabdi kepada Allah, untuk bagaimana kita melaksanakan hubungan antara hablum minanas dan hablum minallah. Nah, sehingga kita dituduhkan oleh Allah jalan menuju surga. Itulah pentingnya ilmu agama karena kita sebagai muslim. Nah, sementara ilmu umum itu, hadirin sekalian, sifatnya ilmu umum itu fardu kifayah. Masih wajib juga, hanya bentuknya kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang gugur karena sudah diwakili oleh yang lain. Gitu. Nah, fardu kifayah itu, ilmu umum itu fardu kifayah. Artinya, di antara kita kan beda-beda. Ada yang petani, ada yang pedagang. Nah, tentu petani memerlukan ilmu tani, pedagang memerlukan ilmu dagang. Nah, teman kita yang masuk jurusan fisika juga belajar fisika, tetapi dia tidak wajib mempelajari ilmu ekonomi. Bukan tidak perlu, ekonomi perlu, tapi sudah diwakili oleh mereka, teman-teman kita yang belajar di ekonomi. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali bahwa kita ini wajib mempunyai ilmu agama, tentu ada batas-batas minimalnya. Ya, ada batas-batas minimal, tidak semua harus dipelajari oleh kita. Ada batas-batas minimalnya. Batas minimal yang dimaksud itu adalah terkait dengan akidah yang benar, ilmu agama yang terkait dengan akidah yang benar, ilmu agama yang terkait dengan akhlak yang mulia, ilmu agama yang terkait dengan ibadah yang benar. Nah, itu yang wajib dimiliki oleh kaum muslimin secara umum terkait dengan ilmu agama yang terkait dengan ibadah yang benar, akidah yang lurus, dan akhlak yang mulia. Begitu. Sementara ilmu agama yang sifatnya di atas itu menjadi kekhususan. Seperti di antara kita ada yang ahli bilang hadis, ahli bilang tafsir, dan sebagainya, itu kekhususan yang sifatnya fardu gitu. Nah, itu hadirin sekalian. Nah, ini pertanyaan saudara. Silakan, barangkali masih ada. Mungkin.
Ya, ya, cukup ya. Ini sudah jam 5 ya. Silakan Alvin. Ya, kalau begitu karena kita sudah jam 5, terima kasih jamaah yang memuliakan atas bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua, ya amal soleh buat kita semua, dan tentu saja menjadikan kita ini lebih beradab lagi, lebih takwa lagi, sebagaimana dalam di awal tadi saya sendiri mewasiatkan kepada diri saya sendiri juga kepada hadirin sekalian untuk bertakwa haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian asyhadu anna muslimun. Insyaallah kita jumpa lagi di Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Ya, amin. Amin. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sama-sama. Bapak. Ya, silakan. Kita Pak. Amin. Sama-sama. Yang dari Bapak, Bapak, Waalaikumsalam.
terjaga. Salah seorang di antaranya mengelar selimut yang tersedia untuk menutupi badannya. Rekannya yang mengenakan topi dan masker tiba-tiba merangkak mengambil tas penumpang lain di depannya yang tengah tertidur. Pria itu pun tampak memeriksa dan memindahkan isi